Selamat menyaksikan. Let's go, kita langsung saja menuju game kita yang kedua, yaitu E-Rangel yang pertama pada hari ini. AK Gold untuk saat ini masih mencari beberapa tempat atau titik, tapi tiba-tiba Satar dia masuk menuju ke area dari lantai 3, tapi ternyata shotgun cokot berhasil mendapatkan seorang Satar, dan di sana masih ada dua pemain dari para pemain AK Gold di sana, dan bahkan satu kembali tumbang. Crusher mendapatkan pemain yang ketiga, dan Crusher mendapatkan 3 pemain dari AK Gold, menyisakan satu yang terakhir dari seorang siapa masih belum kelihatan. Dan ini dia last man standing dari tim AK Gold, akan coba berjibaku dengan seorang Hexas, yang dimana memang dua pemain tersebut menggunakan shotgun cokot. Grumpy ternyata yang menjadi last man standing dari AK Gold akan coba membalaskan dendam. Hexas dicari, Hexas coba di screening, jump shoot dilakukan, tapi gagal ternyata. Hexas berhasil keluar dari cengkraman-cengkraman seorang Grumpy, coba untuk nge-push menuju ke area depan, tapi ternyata dia mengambil inisiasi yang lain untuk mengambil daerah dari apartemen sebelah, bisa mendapatkan vision menuju ke area Hexas. Namun jangan sampai lupa, karena Nightmare pun masih berempat. Ini bakal menjadi PR bagi seorang Grumpy karena dia hanya sendirian saja. Ya, makanya dari Grumpy dari awal kita lihat coba tarik ulur terus, tarik mundur terus ke bagian belakang sampai setidaknya bisa melewati pemain-pemain Nightmare dan terus dikejar. Terus dikejar sama Hexas, dicari lagi informasinya. Coba didekatkan lagi biar nanti step yang dibuat sama Grumpy bisa benar-benar terdeteksi oleh para pemain tim Nightmare, karena satu poin ini benar-benar tidak ingin dilewatkan oleh Nightmare dan sudah terhenti langkah kaki Grumpy. Sudah tidak ada lagi informasi yang ingin diberikan ke pemain tim Nightmare. Tinggal bagaimana caranya untuk 3 pemain Nightmare kali ini untuk bisa mengalokasikan di manakah letak pemain terakhir dari AK Gold berada. Grumpy masih menahan stepnya, tidak terlihat, tidak terdeteksi, tapi akhirnya pintu dibuka sampai akhirnya didapatkan 1K di seorang Grumpy, dan ya, Hexasnya tumbang, tapi 2 lawan 1. Ini kita lihat Grumpy akankah close dilakukan, tapi tidak bisa karena backupnya No Mercy. Untungnya masih bisa menjadi penyelamat bagi tim Nightmare. Ini lagi coba mulai mainin karena mungkin buat nanti biar mereka semakin piawai lagi untuk mengantisipasi zona-zona yang sulit. Tapi ini kayaknya nggak sulit sih bagi pemain dari Claw untuk mendapatkan satu pemain dari Xenox. Bisa iring-iringan gitu rotasinya Xenox sama Claw ya, sampai akhirnya 1 poin eliminasi berhasil didapatkan oleh Claw Esports. Tapi di minicamp juga sudah mulai ada perang dari pemain-pemain tim Alter Ego. Ada 4 tim yang saling cekcok satu sama lain, dan bahkan sekarang Voin Chaikri masuk ke dalam radar dari pemain tim Claw dan SLE Pandum. Ini rame, ini udah mulai chaos. Ini semua tim kayaknya yang mendengar suara tembakan, semuanya ingin ikut campur ke dalam fight-nya, Ranu. Yes, betul sekali, dan bahkan Claw pun mereka akan coba mencari pemain-pemain dari Xenox, dan bahkan di sana Rocky terpantau kelihatan, tapi ternyata masih belum ditembak, dan akhirnya pun tembakannya berhasil, dia mendapatkan 1, namun ternyata dibalaskan juga. Red knock terjadi, Limboy langsung tumbang dan bahkan langsung dipulangkan menuju ke area lobby Claw. Sisa 2 pemain yang terakhir, Kiki Boy dia berhasil mendapatkan 1 pemain dari seorang Potato dan langsung dipulangkan menuju ke area lobby. 1 poin eliminasi pertama berhasil diamankan oleh Claw untuk saat ini, namun kita bergeser menuju ke area dari Alter Ego yang tiba-tiba mereka pun hanya menyisakan Snap sendirian saja, namun Snap pun tidak mampu untuk bertahan dan berpulang ke area lobby di peringkat yang ke-16 di tangan dari tim Pandum, dan tim Pandum mereka merangsek ke peringkat yang kedua. Wow, berhasil menggeser posisi dari Dewa United dan juga tim Bigetron. Dan sekarang kita lihat Dewa United versus Glue. Kali ini pintu terbuka dan ini akan disambut dengan hangat tentu dengan para pemain Glue. Tapi Leon coba memberikan backup, justru malah dia juga tumbang. Dan bahkan sekarang ada 2 pemain yang langsung men-sandwich 1 pemain terakhir dari Glue. Dan Glue pun juga sukses ternyata dieliminasi semuanya oleh Dewa United Ash. In total 3 tim sudah pulang, dan kita akan lanjutkan untuk perang yang berbeda lagi. Kali ini dari Shadow Esports versus Jeruk Esports. Yes, betul sekali. Namun Jeruk, mereka pun sudah mulai aware dengan keberadaan para pemain dari Shadow. Mereka coba tarik mundur untuk bisa repositioning terlebih dahulu, bisa mendapatkan vision menuju ke area dari Shadow. Tapi Ten, dia terjebak di dalam satu buah shack kecil, di dalam satu buah toilet yang sudah mulai lusuh, sudah mulai rusak. Tapi memang para pemain dari Shadow mereka masih belum tahu
bahwa ada satu pemain dari Jeruk yang terjebak di area tersebut. Namun kita harus bergeser menuju ke area sisi yang lain dan tiba-tiba Cloud pun pulang di peringkat yang ke-14 dan hanya membawa 2 poin eliminasi saja. Tapi dia mendapatkan satu buah momentum menuju ke area seorang Yoru, namun gagal. Ternyata tembakan dari seorang Ten bisa mendapatkan satu pemain, namun malah dialah yang tumbang dan bahkan langsung tertanam pulang menuju ke area Lowy King Motik yang mengeliminasi satu pemain dari Jeruk tersebut. Namun masih ada pemain-pemain Jeruk yang lain yang coba untuk dikejar oleh seorang Mastery. Masih belum ada tembakan, masih belum ada Chengshit yang dimainkan oleh seorang Mastery Dinoy. Dia akan coba untuk kabur, menghindar dari pemain-pemain Shadow Esport. Mastery dia ke kanan, si Dinoynya ke area sebelah kiri. Iya. Ini kita lihat ya, karena jujur deg-degan sih. Bayangkan kalian jadi satu pemain terakhir, ini baru stage yang kedua, terus di sekitarnya banyak sekali mungkin digentayangin sama tim-tim lain. Jadi ini PR banget untuk seorang Dinoy. Tapi kita lihat Pandum nemuin lagi lawan yang baru. Ini Pandum kayaknya mereka latihannya perang ya untuk objektifnya. Pokoknya apapun itu kita coba latihan fight aja. Dan sekarang boom, yang coba dikontes dari tim Pandum kali ini dibuka tembakannya dari seorang Leon DZ. Dan bahkan langsung di follow up juga dengan lemparan Molly masuk ke lantai 1 dari rumah yang ditempati oleh 2 pemain boom sekaligus. Satu tumbang, tinggal 3 yang masih stable untuk mereka bisa melawan punggawa-punggawa dari pemain Pandum kali ini. Nampaknya Pedro akan coba bergerak, akan coba mengambil sisi sayap sebelah kiri. Sementara itu banyak sekali lemparan utility yang terus diprediksikan sedari awal oleh pemain dari tim Pandum. Dan Joe Branky lagi-lagi berhasil mendapatkan sebuah knock-in-nya kepada satu pemain dari Boom. Kita akan lihat antara Boom versus Pandum, begitu intense fight yang terjadi. Dan Alberyl berhasil setidaknya mendapatkan satu. Akankah didapatkan kedua kalinya? Tapi Alberyl yang terakhir ternyata berhasil dijatuhkan juga oleh seorang Joe Branky dan Pandum yang memenangkan fight mereka atas Boom Esports. Namun tidak bisa untuk reset terlebih dahulu karena tiba-tiba dari Shadow pun mereka akan coba untuk mengeliminasi pemain-pemain dari tim Pandum. Dan selesai ternyata tidak sampai 1 menit tim Pandum selesai di tangan dari Shadow East. Coba mencari satu pemain terakhir dari RRQ Genfos. Akan coba di-push, akan coba di-press kali ini. Masih coba untuk bertahan game post di dalam satu buah rumah tersebut. Sulit untuk dia bisa keluar dan ya memang 3 pemain versus 1 itu sulit bagi seorang Genpos. Standing udah 2 hari. Dia coba untuk bertahan seorang diri saja, namun Red Face di sisi yang lain coba untuk mendapatkan beberapa hitback menuju ke area Solon Flowen, namun ternyata masih belum bisa untuk mendapatkan hasil yang begitu maksimal. Namun Flowen dia berhasil mendapatkan satu, tapi tiba-tiba Zenok lah yang mendapatkan pemain terakhir dari Stavin dan pulang di peringkat yang ke-9. Wow, siapa sangka Zenox diam-diam ya, Rocky terutama berhasil bisa mendapatkan endingnya untuk pemain dari SLE. Dan di satu sisi kita bisa pantau lagi Herling bersama dengan Pangeran Mejo semuanya commit untuk mengganggu rotasi yang coba dibangun oleh tim Nightmare, ataupun untuk tempat yang sudah didiami oleh Nightmare untuk bertahan diri. Dan kalau nggak salah tadi kelihatan juga untuk Razy sedang berotasi di tengah peperangan yang sedang terjadi dan akan langsung dipush dengan knock yang dimiliki dari Pangeran Mejo, membuat mereka semakin percaya diri untuk mendobrak masuk. Dan halo Nightmare, ini dia akhirnya Hexas dieliminasi dan selesai. Sudah 2 pemain terakhir Nightmare dieksekusi oleh satu tim dengan sangat luar biasa, dan banyak juga tim-tim yang menyusul untuk mereka menyudahi perang di game yang kedua. Bisa melihat adanya beberapa rotasi-rotasi yang sudah mulai dilakukan kali ini dari Horboys. Mereka pun sudah mulai tertembak oleh para pemain dari Shadow dan bahkan satu pemainnya pun tumbang, tidak mampu bertahan. Omextor akan coba di tracking oleh seorang Mastery, namun ternyata masih belum bisa mendapatkan hasil yang itu maksimal. Ada Conflat yang berada di area dari pom bensin kali ini akan coba mendownload beberapa informasi demi info. Jadi di antara Horboys dan juga Shadow Esports untuk saat ini, dan akhirnya pun kita melihat adanya sebuah pergerakan dari seorang Mastery, dan Mastery pun sudah mulai ditekan juga oleh para pemain dari tim Horboys Esports. Dan bahkan kali ini pun dari Horboys tidak mampu untuk bertahan dan pulang di peringkat yang kelima dengan 2 poin eliminasi saja. Ya, ini semua tim lagi benar-benar sibuk mereka untuk fight, karena untuk mereka bisa masuk yang mereka harus selesai menyelesaikan untuk eliminasinya dengan tim-tim yang masih juga ingin melakukan hal yang sama, masuk dalam sisi area zona. Timotik
Twin Peak dilakukan ke bagian sisi sebelah kanan. Coba untuk men-tracking rotasi dan regrouping yang akan dilakukan oleh Pangeran Mekjo. Tapi justru malah melemahkan formasi dari Shadow Esports. Satu yang coba nge-pick tadi justru malah tumbang, justru malah jatuh. Dan sekarang King Mutik dengan nades-nya, dengan 2 granat terakhir, apakah bisa akan memberikan pembeda bagi Shadow Esports? Di bagian belakang juga nampaknya backline-nya tidak aman, dan itu dia selesai sudah. King Mutik diratakan oleh Pangeran Mekjo. 2 tim teratas antara Voin Chaikri dan juga Pangeran Mekjo. Yes, Pangeran Mekjo, tapi saat pemain pun sudah mulai tumbang. Sisa 2 yang terakhirnya kali ini masih coba di tracking oleh seorang Hans Polyu, namun memang Herling dia berjalan kaki coba untuk melakukan proning di balik satu buah kendaraan, namun ternyata tidak bisa bertahan. Lagi-lagi harus tumbang untuk saat ini sisa Daibot. Last man standing dari Pangeran Mekjo yang sudah mulai terdeteksi juga oleh Hansil dan juga Hans Polyu 2H ini akan coba untuk melakukan penekanan menuju ke arah seorang Daibot, namun Daibot begitu terdesak posisinya, sulit dia bisa bergerak secara sempurna kali ini, dan bahkan Hans Polyu pun sudah mulai melipir ke arah sisi yang lain, dan bahkan hitmark sudah mulai didapatkan oleh para pemain dari Voin Chaikri. Bahkan ada satu granat yang coba dilemparkan oleh seorang Hansil, akan terkonek, tapi dari seorang Daibot pun masih bisa bertahan di area tersebut, akan coba membalaskan dengan satu bom molotofnya yang dilemparkan menuju ke arah seorang Hansil. Kelihatan dan tembakan dari seorang Daibot, hampir saja dia menumbangkan seorang Hansil, namun Daibot tidak bisa bertahan, dan akhirnya pun winner chicken dinner berhasil diamankan oleh Voin Chaikri